Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Tarikh balik lagi ke jam Nana. Awalnya kemarin Nana udah seneng gak megang tarikh kelas 8 karena terlalu banyak jamnya nanti ke kelas 8. Ada pesawat lewat. Nah, tapi ya alhamdulillah ala kulli hal insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang dulu kita berhenti di masa kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Yang mana pada masa kekuasaannya tersebut sulit atau jarang dijumpai orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kekurangan. Nah, tidak ada tuh bansos di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mau ngasih bantuan susah karena semuanya hidup makmur. Nah, di pasal yang kedua ini terfokus kepada penaklukan-penaklukan pada masa Daulah Umayyah. Nah, jadi intinya ini tidak melanjutkan dari ke masa kekuasaannya Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz, tetapi ini kembali lagi ya flashback, tapi dengan tema yang berbeda. Nah, tidak dipungkiri bahwasanya penaklukan-penaklukan jauh tersebarnya Islam itu dengan pedang ya, dengan peperangan. Nah, tetapi peperangan tersebut tentu saja tidak gaco ya, tidak gaco perang, tidak. Sebagaimana yang diutarakan dalam suatu hadis, yang mana Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat untuk memerangi suatu daerah. Nah, maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabat tersebut. Nah, katakanlah, dakwahkanlah tauhid la ilaha illallah. Jika mereka mau, maka tidak usah perang. Kalau perang, maka tunggu dulu. Apakah di sana ada terdengar suara adzan? Kalau ada adzan berarti nggak boleh perang. Kalau ternyata tidak ada dan mereka tidak mau dan harus perang, maka jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan merusak tanaman, naam, dan sumur-sumur mereka. Naam, itu adalah Rasulullah SAW Islam tidak serta-merta memerangi suatu kaum, tidak. Maka ini batillah dalil yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin sekarang yang dia mengatakan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan teror kepada orang-orang kafir. Sebagaimana gerakan-gerakan separatisme. Naam, demo sana demo sini, tidak seperti itu. Tidak boleh. Naam, memerangi pemerintah apalagi tidak boleh. Naam, penaklukan yang pertama dan yang paling utama karena Daulah Umayyah ini tinggalnya berada di Syam. Naam, maka Syam tentu saja pertama kali dekat dengan daerah kekuasaannya Bizantium atau Romawi, Kekaisaran Romawi dekat. Maka hal yang pertama kali yang dilakukan oleh para pemimpin Daulah Umayyah adalah mereka menaklukkan Konstantinopel. Kalau sekarang namanya Istanbul. Istanbul itu letaknya di Turki. Kamu bisa search di internet, ada bangunan yang bersejarah peninggalan Konstantinopel di sana, yaitu bangunan yang dulunya itu gereja, terus jadi masjid, terus jadi museum, terus jadi gereja lagi, terus jadi masjid lagi sekarang. Nah, itu ada namanya di sana bangunan Hagia Sophia namanya. Hagia Sophia itu bangunan yang dia di sana diperebutkan sejak zamannya Kaisar Romawi, zamannya Umayyah, zamannya Abbasiyah sampai sekarang Presiden Turki menetapkan bahwasanya Hagia Sophia itu difungsikan kembali sebagai masjid. Nah, padahal di sana di dalamnya ornamen-ornamen banyak sekali, ornamen-ornamen apa Bunda Maria itu banyak. Nanti bisa search di internet. Masya Allah bangunannya besar sekali, indah. Nah, kemudian pertama kali diberangkatkan pasukan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada tahun 48 Hijriah. Di sini tidak disebutkan tahunnya ya. Nah,
ada nggak apa-apa ya. Antum kalau saya tidak ada di situ antum tuliskannya. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan pertama kali diberangkatkan adalah pasukan yang berjumlah 1.700 orang. Nah, 1.700 eh, bukan 1.700 orang ya, 1.700 armada kapal. Nah, dan kita tahu sendiri bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang perhatian sekali dengan angkatan laut. Nah, dan pada saat itu Dola Umayyah menggunakan 1.700 armada yang lengkap ya. 1.700 kapal itu bayangin aja. Nah, kemudian Muawiyah menyusun pasukan untuk menyerang Romawi dengan pasukan yang sangat besar tersebut pada tahun 48 Hijriah. Nah, kemudian pasukan tersebut dipimpin oleh anaknya sendiri yang pertama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang kelak dia akan menjadi khalifah pengganti bapaknya. Dan atas pasukan pertama kali yang berangkat mengarungi samudra ini sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Haram binti Mulahan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Jaisul min ummati pasukan pertama yang dari umatku yang melewati laut. Naam. Maka pasukan pertama dari umatku yang menyeberang laut untuk bertempur itu ke kota Kaisar yaitu ke Konstantinopel. Naam telah diampuni. Nah, dalam riwayat ayam telah diwajibkan padanya surga. Jadi dalam hadis tersebut secara umum bahwasanya orang yang ikut dalam perjalanan tersebut, naam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Haram bahwasanya pasukan tersebut telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan dia naam melakukan banyak kesalahan yang kita tahu setelah sendiri kita pelajari kemarin bahwasanya kekoliahan Yazid bin Muawiyah bahwasanya banyak sekali kekacauan. Nah, terbunuhnya Husain dan terbunuhnya Hasan dan Husain itu juga berada di terbunuhnya Husain di Karbala itu juga ada di masa daulahnya Yazid bin Muawiyah, masa kekuasaannya Yazid bin Muawiyah. Nah, al-muhim berangkatlah 1.700 pasukan tersebut. Nah, pengepungan terhadap Romawi ini berlangsung selama 5 tahun. Nah, 5 sampai 8 tahun. Nah, sangat lama. Nah, tetapi pertempuran pertama kali ini tidak berhasil. Nah, dan di sini juga syahid seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Naam, dan dia dikuburkan di sana. Naam. Kemudian di masa Sulaiman bin Abdul Malik ketika Yazid banyak konfliknya 2 tahun beliau akhirnya mundur belum sempat menegakkan jihad lagi ke Konstantinopel. Kemudian di masa Sulaiman bin Abdul Malik digerakkan jihad lagi ke Konstantinopel. Naam, tapi qadarullah juga tidak berhasil karena satu kekokohan benteng Konstantinopel dan temboknya yang kuat. Nanti Konstantinopel akhirnya akan runtuh, tapi lama sekali. Belasan tahun pengepungan baru runtuh. Cuaca buruk dan hawa dingin. Naam. Dan mereka Romawi menyiapkan senjata pelontar api. Naam. Ketapel-ketapel api yang itu sangat menyulitkan kaum muslimin. Naam. Nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci tentang penaklukan Konstantinopel. Nah, tapi di sini ya kayaknya nggak di sini kayaknya. Nanti mungkin saya lihat dulu bukunya ya. Ada nggak penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pasti kalian sudah pernah sering mendengar ya nama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi? Muhammad Al-Fatih. Nah, nama Muhammad Al-Fatih yang dia menaklukkan Konstantinopel dan setelah itu tidak ada penaklukan lagi karena apa? Karena Konstantinopel Romawi telah runtuh. Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.